Barcelona sedang di ujung tanduk. Pasalnya Dani Olmo rekrutan bintang yang digaet musim panas lalu, terancam hengkang secara gratis pada bursa transfer Januari. Penyebabnya adalah krisis finansial Blaugrana yang membuat mereka kesulitan mendaftarkan sang gelandang. Ternyata, kontrak Olmo punya klausul spesial, jika tak didaftarkan, ia bebas meninggalkan klub tanpa biaya transfer, meski durasi kontraknya masih panjang. Ini membuat Barcelona kelimpungan mencari solusi di tengah tekanan besar. Sementara itu, sang pemain sebenarnya ingin bertahan di Camp Nou, tapi ia juga tak mau kariernya terkatung-katung. Agennya Andy Bara, bahkan terlihat di Manchester saat Boxing Day, memicu rumor kepindahan ke Manchester City. Bara mengaku hanya liburan, namun sempat mampir ke Etihad untuk menyaksikan laga The Citizens kontra Everton. Awal musim Olmo tampil gemilang, tapi cedera membuatnya lebih sering absen. Kini, ia kalah saing dari Fermin Lopez di skuad Hansi Flick. Namun kehilangan Olmo di tengah musim, apalagi secara gratis, jelas jadi mimpi buruk bagi Barcelona. Arsenal sedang dalam dilema besar setelah Bukayo Saka terpaksa absen karena cedera serius. Kehilangan sang Starboy, ditambah performa lini depan yang kurang menggigit, membuat Mikel Arteta mulai mencari solusi cepat. Menurut laporan Telegraph, Arsenal menjadikan Matescunya striker tajam Wolves, sebagai target utama di bursa transfer Januari. Pemain Brasil berusia 25 tahun itu memang tengah bersinar dengan koleksi 10 gol dan 4 assist dari 18 laga Liga Inggris, meskipun Wolves berada di papan bawah. Namun misi ini tak mudah. Wolves yang berjuang keluar dari zona degradasi, tentu enggan melepas salah satu pemain terbaiknya. Apalagi kontraknya di Molineux masih tersisa 2 tahun. Meski begitu Arsenal tak bisa diam. Mereka butuh senjata baru untuk menjaga momentum dalam pacuan gelar Liga Inggris. Tantangan mereka dalam 2 bulan ke depan adalah, tetap berada di jalur perebutan juara tanpa Bukayo Saka. Manchester City dikabarkan tengah mengincar bintang muda Bayer Leverkusen Florian Wirtz, sebagai solusi dari performa menurun mereka musim ini. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi buruan panas di bursa transfer, dengan banyak klub raksasa Eropa ikut mengintai tanda tangannya. Akan tetapi, kubu Man City tampak akan maju lebih serius mengamankan tanda tangan Wirtz. Sejauh ini Leverkusen belum memperpanjang kontrak Wirtz, meski CEO klub Fernando Caro berharap sang playmaker bertahan setidaknya hingga Piala Dunia 2026. Namun Wirtz justru diprediksi bakal meninggalkan Bundesliga. Manchester City yang sedang berusaha bangkit, tampak serius mendekati Wirtz untuk memperkuat kreativitas di lini tengah mereka. Pertanyaannya, mampukah The Citizens memenangkan perebutan melawan raksasa Eropa lainnya untuk mendapatkan Wirtz? Liverpool sedang mengincar peluang langka, yaitu merekrut bintang Barcelona, Frenkie de Jong. Di tengah krisis finansial, Barcelona tampaknya lebih memilih menjual gelandang Belanda itu, daripada mempertahankannya hingga kontraknya habis pada 2026. De Jong yang kualitasnya tak perlu diragukan lagi, dianggap sebagai tambahan sempurna untuk lini tengah The Reds. Ia bisa membentuk poros ganda maut bersama Ryan Gravenberch, rekan senegaranya. Saat ini El Barca dalam posisi sulit. Jika tak segera menjualnya, mereka berisiko kehilangan De Jong secara gratis. Bagi Liverpool ini adalah kesempatan emas yang sulit dilewatkan, terutama jika harganya bersahabat. De Jong diyakini akan sangat cocok untuk memperkuat lini tengah Liverpool. Mampukah The Reds memanfaatkan momen dan mengamankan pemain yang bisa jadi kunci meraih juara musim ini? Chelsea sedang menyiapkan langkah besar di bursa transfer Januari. Demi mendapatkan striker andalan Inter Milan Lautaro Martinez, The Blues siap menawarkan paket megah, 3 pemain plus uang tunai. Paket ini melibatkan Carney Chukwuemeka, Benoit Badiashile, dan Mihailo Mudryk. Chukwuemeka jarang bermain, Badiashile baru pulih dari cedera, dan Mudryk tengah menghadapi skorsing akibat kasus doping yang masih dalam investigasi. Di bawah pelatih baru, Enzo Maresca, Chelsea tampil apik dan kini duduk di peringkat kedua Liga Inggris. Namun, hasil imbang melawan Everton dan kekalahan dari Fulham menjadi alarm bahwa lini depan masih kurang tajam. Lautaro Martinez diharapkan bisa menambah daya gedor dan memberikan persaingan bagi duet Cole Palmer dan Nicholas Jackson, yang sudah mencetak 21 gol musim ini. Manchester United mendapat kabar baik. Striker incaran mereka Victor Osimhen, dilaporkan tertarik pindah ke Old Trafford pada Januari tahun 2025. Dengan lini depan yang tumpul musim ini, Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee minim gol, manajer Ruben Amorim butuh solusi cepat. Osimhen striker tajam Napoli dianggap sebagai jawaban tepat. Dilansir Sky Sports, Osimhen antusias untuk bermain di Premier League. Ia ingin menguji kemampuan melawan bek-bek terbaik di dunia. Lebih menarik lagi, sang striker tak mematok gaji tinggi. Prioritasnya hanya satu, merumput di EPL bersama Setan Merah. Napoli pun siap melepas Osimhen jika MU mengajukan tawaran resmi sebesar 60 juta euro. Kini tinggal menunggu United bergerak cepat demi mendatangkan bomber timnas Nigeria ini. Manchester United berpotensi kehilangan salah satu pemain seniornya Luke Shaw, di awal 2025. Setelah 1 dekade membela Setan Merah, bek kiri andalan ini kabarnya masuk radar Napoli.
Pelatih Napoli Antonio Conte, disebut sangat ingin membawa Shaw ke Naples. Conte menilai Shaw memiliki keseimbangan sempurna antara kemampuan bertahan dan menyerang, dan itu bisa menjadi kunci untuk memperkuat skuadnya. Napoli Calcio Live melaporkan, Napoli tengah mempersiapkan tawaran resmi kepada MU. Mereka ingin Shaw bergabung pada bursa transfer Januari. Menariknya, MU tampaknya tidak akan menghalangi kepindahan ini. Shaw dianggap terlalu rentan cedera, dan klub siap melepasnya jika tawaran yang tepat telah datang. Rumor panas datang dari Harry Maguire. Bek Manchester United ini dilaporkan berpotensi kembali ke Leicester City, klub yang pernah membesarkan namanya sebelum bergabung dengan Setan Merah pada 2018, dengan status bek termahal dunia. Dilansir Football Insider, manajer Leicester Ruud van Nistelrooy kabarnya sangat membutuhkan tambahan soliditas di lini belakang. Dengan pertahanan The Foxes yang keropos dan ancaman degradasi mengintai, Van Nistelrooy menilai pengalaman Maguire bisa jadi solusi krusial. Bahkan, ia menjanjikan posisi utama jika Maguire bersedia kembali ke King Power Stadium pada Januari nanti. Namun, perjalanan Maguire pulang tampaknya tak mudah. Manajer MU Ruben Amorim masih ingin mempertahankan sang bek dan mulai memberinya peran lebih besar dalam skuad. Liverpool kembali panas di bursa transfer. Marcus Thuram, striker tajam Inter Milan, masuk radar Arne Slot untuk mengisi lini depan The Reds, sebagaimana dilansir Calcio Mercato. Pelatih asal Belanda itu dikabarkan kurang puas dengan performa Darwin Núñez sebagai ujung tombak, dan kini naksir berat pada gaya permainan Thuram. Thuram dinilai punya paket lengkap, fisik tangguh, kemampuan menahan bola ciamik, dan penyelesaian akhir kelas dunia. Liverpool bahkan menjanjikan posisi striker utama, sesuatu yang sulit didapat Thuram di Inter, karena persaingan ketat dengan Lautaro Martinez. Namun, jalan menuju Anfield tak mudah. Inter Milan mematok harga tinggi, mencapai 85 juta euro, membuat Liverpool harus berpikir ulang. Masih ditunggu, akankah The Reds berani pecahkan tabungan demi mendatangkan Thuram pada bursa transfer Januari nanti? Keputusan besar Trent Alexander-Arnold akhirnya terungkap. Bek andalan Liverpool ini dikabarkan bakal meninggalkan Anfield di akhir musim ini dan berlabuh di Real Madrid. Kontrak Arnold yang habis musim ini sempat jadi bahan spekulasi panas, apakah ia bakal memperpanjang masa bakti bersama The Reds, atau menjajal tantangan baru di La Liga. Namun laporan dari Marca menyebutkan, sang bintang sudah memberi sinyal kuat untuk bergabung dengan Los Blancos. Keputusan ini jadi pukulan telak bagi Liverpool, mengingat Arnold adalah salah satu motor serangan mereka selama bertahun-tahun. Real Madrid di sisi lain, bersiap menyambutnya dengan tangan terbuka, mengamankan salah satu bek terbaik dunia secara gratis. Bagi penggemar Liverpool, keputusan ini tentu menjadi pukulan berat. Namun, dunia sepak bola selalu penuh dengan dinamika dan kejutan. Apakah Alexander-Arnold akan bertahan di Merseyside atau memulai babak baru di Spanyol? Waktu yang akan menjawab. Liverpool bikin West Ham tak berkutik di London Stadium. The Reds tampil beringas dengan kemenangan telak 5-0, yang bikin mereka makin nyaman di puncak klasemen Liga Inggris. Luis Diaz membuka pesta di menit ke-30, disusul Cody Gakpo memanfaatkan umpan cantik dari Mo Salah. Gak lama, Salah sendiri ikut nyetak gol sebelum turun minum. Babak kedua, Liverpool tetap on fire. Trent Alexander-Arnold melesakkan gol spektakuler di menit ke-54, dan Diogo Jota si super sub, menutup laga dengan finishing manis. Kemenangan ini bikin Liverpool kokoh di puncak klasemen dengan 45 poin, unggul jauh dari Nottingham Forest. Sementara itu, West Ham harus puas terdampar di peringkat 13. Fakta paling menarik, Mo Salah kembali mencetak sejarah dengan jadi pemain pertama yang cetak gol dan assist di 8 laga Premier League musim ini. Selanjutnya Liverpool siap hadapi rival berat, Manchester United, minggu depan. Siap-siap panas. Manchester City akhirnya kembali ke jalur kemenangan. Dalam duel sengit di King Power Stadium, The Citizens menaklukkan Leicester City 2-0 di pekan ke-19 Premier League musim ini. Savinho membuka keunggulan City di menit ke-21 lewat bola rebound, sebelum Erling Haaland memastikan kemenangan lewat sundulan maut di menit ke-74, memanfaatkan assist brilian dari Savinho. Meski tampil ngotot dan sempat merepotkan pertahanan City, Leicester gagal memaksimalkan peluang, termasuk tandukan Buonanot yang cuma membentur tiang gawang. Hasil ini membuat City naik ke posisi 5 klasemen dengan 31 poin, sementara Leicester makin terbenam di zona degradasi di peringkat 18 dengan 14 poin. City kembali unjuk gigi setelah 5 laga tanpa kemenangan. The Citizens kembali memberi sinyal kepada tim-tim Liga Inggris, bahwa mereka siap bersaing kembali di papan atas. Manchester United akan menutup tahun 2024, dengan ujian berat melawan Newcastle United di Old Trafford Selasa dini hari. Tren buruk menghantui Setan Merah,
yang kalah dalam 3 laga terakhir, dan kehilangan sang kapten Bruno Fernandes akibat kartu merah. Saat ini, United terpuruk di posisi 14 klasemen Premier League dengan 22 poin. Sebaliknya, Newcastle sedang terbang tinggi di peringkat 5 dengan 29 poin. Alexander Isak menjadi andalan The Magpies yang mencetak 12 gol musim ini, dan manajer Eddie Howe berambisi menjaga ketajamannya. Ruben Amorim, pelatih baru United, mengakui tekanan di Old Trafford tak pernah mudah. Menjadi manajer Manchester United adalah tantangan besar, ujarnya. Akankah United bangkit di laga ini, atau Newcastle semakin mempertegas dominasi? Semua akan terjawab di laga akhir tahun yang penuh gengsi.